Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Andini dari kelas AK3B. Di sini saya akan menjelaskan bagian alir prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Dapat kita lihat, di gambar ini terdapat 6 kolom. Pertama ada pelanggan, penjualan, kasir, buku besar, buku jurnal, audit, dan bank. Pertama, kita mulai dari pelanggan. Jadi, pelanggan memilih barang yang mau dibeli, lalu deal deh sama penjual. Nah, di bagian penjualan, si penjual menerima uang cash dari pelanggan, terus dia bikin nota jual. Notanya ada 2 lembar, satu buat pelanggan, biar mereka punya bukti beli, satunya lagi dikirim ke tim audit, buat dicek nanti. Habis itu uangnya diserahin ke kasir. Sekarang kita ke bagian kasir. Kasir menerima uang dari penjual tadi. Dia mencatat uang masuk tadi di buku namanya Jurnal Penerimaan Kas. Lalu dia bikin bukti setor bank 2 lembar juga. Di sini ada simbol A. Ini tuh simbol yang namanya konektor. Fungsinya buat nyambungin alur prosesnya yang nggak bisa digambar langsung karena keterbatasan tempat di diagram. Di gambar A ini muncul 2 kali. Pertama di kolom kasir, di bawah bukti setor dan kas, terus muncul lagi di kolom bank, di atas bukti setor dan kas. Maksudnya tuh proses yang ada di bagian kasir itu nyambung ke proses di bagian bank. Jadi setelah kasir bikin bukti setor dan nyiapin uangnya, prosesnya lanjut ke bank buat di store. Simbol A ini kayak jembatan gitu, ngehubungin 2 bagian diagram yang sebenarnya nyambung, tapi nggak bisa digambar langsung karena keterbatasan ruang. Jadi intinya kalau lihat A di satu tempat, terus ketemu A lagi di tempat lain, itu artinya 2 bagian itu sebenarnya nyambung dalam alur prosesnya. Oh iya, kasir juga ngasih catatan jurnal tadi ke bagian buku besar. Tapi nggak tiap hari, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Di bagian buku jurnal, ini mencatat duit masuk di jurnal penerimaan kas. Lalu membuat rekapitulasi, membuat jurnal. Lalu di bagian buku besar menerima rekap jurnal tadi dari kasir, habis itu mereka masukin data dari jurnal ke buku besar, istilahnya posting gitu. Nah, yang penting nih di bagian audit, mereka dapat salinan nota jual dari penjual, tugasnya mengecek nomor urut dokumen, mastiin buat nggak ada yang loncat atau hilang. Tiap akhir bulan mereka dapat laporan dari bank sama salinan bukti store. Terus mereka bandingin nota jual sama bukti store bank. Akhirnya bikin yang namanya rekonsiliasi bank tiap bulan. Ini tuh buat mastiin catatan perusahaan sama catatan bank cocok, gak ada yang janggal. Terakhir, urusan sama bank, bank menerima setoran dari kas. Terus bank ngirim laporan bulanan sama salinan bukti setor ke tim audit perusahaan. Jadi sistem ini tuh buat mastiin uang dari penjualan benar-benar masuk rekening perusahaan dan tercatat dengan rapi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.